Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Jonathan dari Teknik Geologi Angkatan 2022 dengan NIM 224931122 TK 53994. Di sini saya akan menjelaskan provenance batuan sedimen silis-karst sebagai tugas mata kuliah pilihan petrografi untuk petrokinesa. Apa itu studi provenance? Studi batuan asal atau provenance, khususnya batuan sedimen, yaitu mempelajari sumber material penyusun batuan sedimen, dalam hal ini batuan sedimen silisik plastik. Material penyusun yang diamati berupa fragmen dan matriks. Semen tidak termasuk. Sumber material berasal dari batuan yang telah ada sebelumnya atau pre-existing rock, yaitu yang terdiri dari batuan beku, sedimen, metamorf, dan vulkanik. Eh, Tujuan diadakan studi provenance yaitu untuk menentukan setting tektonik pre-existing rock batuan sedimen silisik plastik. Mengapa pada batuan sedimen silisik plastik? Batuan sedimen silisik plastik adalah batuan sedimen yang terbentuk akibat proses eksogenik. Batuan eksogenik adalah hasil fragmentasi dari batuan asal dari luar cekungan sedimentasi. Jadi batuan asal telah mengalami erosi, transportasi, dan pengendapan di lokasi yang berbeda dari batuan asalnya. Eh, Sedangkan batuan endogenik adalah yang terbentuk melalui pengendapan non-silisik plastik dari pelarutan dalam cekungan sehingga setting tektonik tidak begitu berpengaruh. Contohnya batu gamping dan batu bara. Jenis butiran dalam batuan menurut Tagar 1991 yaitu ada kuarsa, feldspar, mika, dan lembung, mineral berat, partikel lainnya seperti fosil dan fragmen batuan yang sudah disebutkan sebelumnya itu yaitu terdiri dari batuan beku, sedimen, metamorf, dan vulkanik. Faktor yang mempengaruhi kelimpahan partikel, ketersediaan material sedimen, durabilitas mekanik partikel, durabilitas kimiawi partikel, faktor lainnya seperti iklim, relief daerah asal, dan proses sedimentasi. Provenance batu pasir. Batu pasir adalah batuan sedimen plastik yang paling representatif untuk studi provenance karena butiran penyusun batuannya cukup jelas dan dapat dibedakan. Menurut Dickinson dan Sumser 1979, tatanan tektonik batuan asal batu pasir dibagi menjadi tiga tipe, yaitu continental block, magmatic arc, dan recycle orogeny. Pada continental block dibagi jadi dua, yaitu keraton interior dan uplift basement. Pada keraton interior memiliki ciri-ciri kaya akan kuarsa, minim feldspar, minim fragmen batuan. Kayak kuarsa diibatkan sumber sedimen berasal dari batuan beku, dalam hal ini granitik sebagai penyusun kerak benua yang masif. Minim feldspar disebabkan karena mineral ini mudah rentan terhadap pelapukan dan tidak tahan terhadap erosi. Minim fragmen batuan karena batuan beku plutonik yang memiliki ukuran kristal cukup besar dan interlocking sehingga saat tererosi dan terendam kembali akan hadir sebagai mineral-mineral monokristalik. Peraturan setting ini dapat terendapkan pada platform, slope, dan foreland. Yang kedua ada uplift basement dengan ciri-ciri kaya akan litik sedimen, minim akan feldspar, dan minim akan kuarsa. Kaya akan litik diakibatkan karena batuan sedimen yang terendapkan pada kerak benua kemudian tersingkap dan tererosi kembali atau resedimentasi. Minim feldspar akibat feldspar yang rentan terhadap erosi dan mudah lapuk. Minim kuarsa akibat material dominan masih tersusun oleh fragmen batuan dan kuarsa masih di dalam fragmen batuan tersebut dan dianggap kritik. Di, eh, Terendapkan dalam tiga setting tektonik. Yang pertama pada intrakontinental plate tektonisme, di mana kerak benua terjadi sesar geser pada kerak benua dan terbentuk struktur tinggian dan rendahan, di mana struktur ketinggian tersebut dapat tererosi dan menjadi cekungan pada struktur rendahan. Yang kedua ada incipient rift stroke, yaitu pemekaran kerak benua. Saat terjadi pemekaran kerak benua akan terbentuk struktur graben dan batuan dinding di sebelah kiri dan kanan akan tererosi dan mengisi pada cekungan tersebut.
Yang ketiga ada Continental Margin Transport System. Pada setting ini jadi sesar geser antara kerak samudra dan kerak benua sehingga terjadi pengangkatan pada kerak samudra. Pada daerah yang terangkat akan terosi em, dan sedimen akan mengisi pada daerah yang rendah pada kerak samudra. Yang kedua ada magmatic arc yang dibagi menjadi undesettled arc dan desettled arc. Undesettled arc atau yang belum tererosi memiliki ciri-ciri kayak titik vulkanik, kayak plagioklas dan minim kuarsa dan alkali feldspar. Kayak titik vulkanik karena batuan vulkanik yang menyusun daerah pusat magmatik tersebut dan dierupsikan oleh gunung api aktif. Kayak plagioklas dikarenakan mineral tersebut merupakan penyusun utama batuan vulkanik. Contoh yang paling jelas adalah andesit dan belum teralrasi menjadi mineral lempung. Basin atau cekungan juga tidak jauh dari gunung api aktif sehingga plagioklas belum perlakukan sempurna dan cekungan masih dekat dengan sumber sedimen. Yang ketiga ada kuarsa, minim kuarsa dan alkali feldspar. Minim kuarsa dan alkali feldspar karena kandungan mineral tersebut sedikit pada batuan vulkanik, contohnya pada andesit yang tersusun banyak plagioklas daripada kuarsa dan alkali feldspar. Ada desettled arc atau tererosi lanjut memiliki plagioklas dan alkali feldspar dengan jumlah yang sama dan minim titik vulkanik. Minim titik karena gunung api yang mengerupsi mati sehingga suplai titik vulkanik akan terhenti. Plagioklas dan alkali feldspar memiliki jumlah yang sama karena yang tererosi adalah korok dari gunung api yang cenderung alkali dan plagioklas hadir dalam jumlah yang sama. Terendapkan pada trends, forearc, intra-arc, dan back-arc. Trends itu terjadi jika lempeng samudra menunjang lempeng benua dan membentuk palung atau trends dan sehingga sedimen yang di atas akan terendapkan pada palung tersebut. Forearc basin cekungan berada di antara palung dan gunung api sehingga sedimen dapat terendapkan di sana. Pada intra-arc basin cekungan berada di antara dua gunung api. Terus pada back-arc basin cekungan berada di belakang busur gunung api. Recycle yang selanjutnya dari recycle orogen ada foreland uplift, collision orogen dan subduction complex. Pada foreland uplift memiliki ciri-ciri kayakan kuarsa, minim feldspar, kayak kuarsa akibat batuan penyusun kerak benua melimpah dan resisten terhadap pelapukan. Minim feldspar seperti sebelumnya karena feldspar rentan terhadap erosi dan pelapukan. Foreland uplift terendapkan pada foreland basin. Foreland sendiri adalah lakukan di belakang kolisi benua. Saat terjadi collision orogen terbentuk fault thrust belt dan belakangnya terbentuk foreland basin sehingga eh, sedimen berasal dari erosi dari fault thrust belt yang merupakan tinggian akan terendapkan pada foreland basin. Yang kedua ada collision orogen yang dimana kaya akan rijang, feldspar, kuarsa, dan fragmen sedimen. Rijang sendiri berasal dari material kerak samudra yang habis tersubduksi tapi ikut terangkat lalu tererosi. Jadi eh, subduksinya jika disubduksi dan habis maka kerak benua yang berada di belakang kerak samudra akan ikut dan jadi collision orogen sehingga terangkat. Feldspar dan kuarsa berasal dari kerak benua yang terangkat dan tererosi. Terus fragmen batuan berasal dari kerak samudra yang terpisah dan terangkat pada saat koalisi benua. Pada subduction kompleks memiliki ciri-ciri yaitu
kaya akan rejang dan minim feldspar, kuarsa, dan fragmen batuan. Kaya rejang seperti sebelumnya berasal dari dasar samudra terangkat dan subduksi lempeng samudra pada prisma akresi. Minim feldspar, kuarsa, dan fragmen batuan karena hanya sedimen tersebut berasal dari produk magmatik pada busur magmatik dan suplai yang tidak terlalu besar. Maka suplai tersebut kalah sehingga kalah suplai daripada sedimen dasar laut. Sedimen terendapkan pada trench atau palung. Berikut merupakan tatanan tektonik daerah Provenance menurut Dickinson 1985 yang terdiri dari Stable Craton dibagi menjadi continental interior dan passive margin. Continental interior merupakan bagian dalam dari kerak benua dan passive margin merupakan perbatasan kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua ada basement uplift terdiri dari rift and shoulder dan transfer rupture, sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang ketiga ada magmatic arc yang terdiri dari iron arc dan continental arc. Iron arc sendiri, eh, magmatic arc ini dibedakan dari kerak samudra yang menunjam ke arah mana. Pada Island Arc, kerak samudra menunjam pada kerak samudra dan Continental Arc yaitu kerak samudra menunjam kerak benua. Yang keempat ada recycle orogen dibagi menjadi subduction complex dan fault fault yang sudah dibahas sebelumnya. Berikut merupakan triangle diagram menurut Dickinson dan Socek 1979 untuk menentukan provenance setting tektonik batu asal yang terdiri dari 4 segitiga A, segitiga B, dan segitiga C, dan segitiga D. Pada segitiga A terdiri QFL, yaitu kuasa feldspar-litik, digunakan untuk menggambarkan provenance batu pasir secara umum, yaitu continental block, magmatic arc, dan recycle orogen. Yang kedua ada segitiga B, terdiri dari QMFLT, kuarsa monokristalin, feldspar, dan litik total. Digunakan untuk membedakan kuarsa monokristalin dan kuarsa polikristalin. Kuarsa monokristalin berasal dari continental block dan kuarsa polikristalin atau rijang berasal dari recycle orogen. Dalam segitiga GMFLT, kuarsa monokristalin tergolong QM dan kuarsa polikristalin tergolong litik total atau LT. Pada recycle orogen, setting for length uplift kaya akan QM dan subduction kompleks kaya akan rijang atau QP atau LT. Segitiga T yang terdiri dari kuarsa polikristalin, litik vulkanik, dan litik sedimen. Digunakan untuk memisahkan litik total yang terdiri dari kuarsa polikristalin atau QM, litik vulkanik atau LV, dan litik sedimen atau LS. Collision orogen kaya akan LS, subduction kompleks kaya akan QP, dan magmatic arc kaya akan LV. Yang keempat ada segitiga D, yaitu QM, PK, kuarsa monokristalin, plagioclase, dan alkali feldspar. Digunakan untuk menggambarkan secara umum rasio litik vulkanik dan vulkanik pada magmatic arc dan majoritas pada volatile block. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.